Gimana nih Pak? Suka anak-anak di bawah umur, terus suka hobi cicip-mencicip. Saya tahu kok siapa sumber itu. Yang membocorkan itu, yang mengarang itu dari dia. Karena saya cuma bicara sama dia. Ini sahabat Pak Yusuf berarti ya? Sahabat. Dia bikin tempat waktu itu karaoke. Oh, ini plus-plus nih, saya bilang. Yeah. Orang ini adalah pesohor. Pesohor nih pejabat apa artis nih? Inisial T bukan? Ya. Sekarang kalau lawyer saya mengadakan tuntutan terbukti, banyak orang yang akan dirugikan. Banyak pesohor, ya kan, pesohor-pesohor. Sorry nih Pak, Bapak. Nggak apa-apa, Bos. Bapak mau jebak saya di sini, nanya apa aja juga boleh. Ya, ketemu lagi bersama saya Uya Kuya, ya, atau Surya Utama SIP, sarjana ilmu politik di Uya Kuya TV. Pak Yusuf nih, sorry nih Pak, saya minta maaf dulu sebelum kita mulai obrolan kita. Pak Yusuf kan tadi, kemarin saya telepon, Pak, kita ngobrolin soal jalan tol yuk. Gitu. Iya. Iya, saya mau ngomongin jalan tol memang benar, Pak. Iya, Pak. Tapi ada hal yang saya mau tanya dulu sebelum kita ngobrolin jalan tol. Dan Pak Yusuf, jangan marah ya Pak ya. Kenapa harus marah, namanya orang Soalnya kalau saya bilang saya mau ngomong ini, Pak Yusuf jangan-jangan nggak mau datang ke sini nih. Apaan tuh? Nih, saya mau tanya Pak, karena sekarang beritanya yang beredar nih Pak ya, di TikTok segala macam. Pertama, Pak Yusuf terlibat dalam penggundulan ribuan hektar hutan di Kalimantan. Satu. Dua, Pak Yusuf terlibat dalam bisnis prostitusi. Dan juga hobi mencicipi muda. Wih, mantap. Dan juga Pak Yusuf sebetulnya pengemplang pajak nih. Nuntut Mantap. negara padahal sebetulnya pengemplang pajak, Pak. Sorry nih Pak, Bapak. Nggak apa-apa, Bos. Bapak mau jebak saya di sini, nanya apa aja juga boleh. Nih, gue dijebak nih, bukan jalan tol nih. Soalnya, dia bilang, Pak, kita ngomongin soal CMNP yuk, Pak. Ya, siap. Tapi bilangnya CMNP kasih tol kemarin tarif gratis. Di Cisumdawu kan. Iya. Tanggal 4 sampai tanggal 7 April kemarin, Pak Yusuf ngasih kabar gembira yang arus balik, arus mudik, tol Cisumdawu gratis. Gratis. Yang sampai Total dari gratis. Ujung Jaya sampai Kalihurip kita kasih gratis. Berapa miliar tuh, Pak? Ya. Hilang, Pak. 4 hari. Biar Allah yang tahu aja, Oh, Pak. iya. Nanti ria, Pak. Iya kan. Udah ngobrol sama orang yang duitnya nggak ada serinya susah deh ya. Tapi saya ketularan rezeki. Amin. Ya. Insya Allah. Pak Uya orang hebat, amanah. Iya, Pak iya. Uya lebih kaya dari saya. Iya gitu. Uya, kuya. Ya-nya semua. Ya Bapak dapat. Kuya dapat juga kayaknya. Kalau saya nggak ada ya-nya belakang. Oh, iya. Yang namanya Uya pasti kaya. Yang namanya kuya pasti kaya. Amin. Pak, ya, saya mau tanya dulu nih Pak. Coba komentarin video ini Pak. Sebentar Pak. Yusuf Hamka bilang dia mulai dari nol. Itu omong kosong. Dia memulai dengan membabat habis 200.000 hektar hutan Kalimantan. Tanpa izin, ninggalin utang BUMN, ngemplang pajak, dan gak bayar dana reboisasi. Setelah itu, dia kabur selama 14 tahun. Sekarang bebas warawiri. Dia adalah pemilik Dayak Besar Group. Hutan yang dia rusak itu 3 kali lebih luas dari Jakarta. Kerugian negara, 225 triliun rupiah. Berapa besar negara ini dirampok? Bayangin, dia ngabisin 25 juta kubik meter kayu. Kalau harga kayu ekspor 9 juta rupiah per kubik meter, itu setara dengan 225 triliun rupiah. Utang ke bank BUMN menguap. Di 1997, ngemplang utang 350 miliar rupiah. Dengan bunga korporasi bank BUMN 8% per tahun, utangnya sekarang jadi 3,02 triliun. Potensi pajak yang hilang, 82,5 triliun rupiah. Dana reboisasi, gak ada yang dibayar. Total kerugian, gila, 350 triliun rupiah hilang begitu saja. Nah, gimana tuh Pak? Omong kosong katanya Pak. Ya, saya sih begini. Apapun kan namanya buzzer, kita paham lah. Iya. Ya kan. Kemarin-kemarin orang tidak terusik dengan gugatan CMNP. Dengan CMNP menggugat, semua pada terusik. Oke, sekarang kan setahu saya, maaf saya potong Pak ya. CMNP lagi menggugat Haritanu ya? Sepertinya gitu. Iya. Oke, lanjut Pak. Ya, Terus? jadi karena ada kasus temuan yang diminta oleh stakeholder waktu RUPS akhir Desember, kenapa yang diuber hanya Bank Yama, yang lain nggak diuber. Nah, akhirnya kita cari kepada lawyer. Lawyer bilang bahwa ini barang tidak sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia mengatakan bahwa tidak ada NCD yang berupa valuta asing. Dan NCD maksimum 24 bulan, ini 36 bulan. Jadi ya, saya bilang lawyer silakan aja kalau memang ada dasar hukumnya, go ahead. Nah, go ahead. Lawyer yang menangani, saya Ini juga lagi proses nih Pak ya? lagi proses. Biarlah. Ini perdata
Perdata dan pidana. Oh, dua-duanya? Iya, karena ditemukan kata lawyer ya bahwa ada pidana karena ini dianggap bodong karena tidak diakui sesuai surat edaran Bank Indonesia. Yang bodong siapa? Sertifikat deposito itu. Oke. Jadi ya biarlah lawyer dengan APH yang menyelesaikan masalah ini. Kita tunggu aja lah. Oke, tapi ini belum menjawab nih Pak. Tadi bagaimana itu dengan video yang tadi Pak? Begini, kalau orang bilang tidak mulai dari nol, ya saya kan nggak mungkin langsung bayi jadi pengusaha. Ya kan, lahir kucuk-kucuk punya usaha. Saya kan semua by proses. Semua. Nah, kalau saya bilang CMMP kita mulai dari nol, jelas dari nol. Saya dulu komisaris. Saya banyak tahu perilaku-perilaku direksi di sana. Direksi yang disuap gara-gara NCD ini pun saya juga tahu. Cuman kan saya tidak bisa mengingkari karena direksi ini teman saya lindungi. Saya harus melindungi stakeholder, pemegang saham publik meminta. Ini kan saya harus amanah. Jadi saya memberikan kepada lawyer, coba diperiksa kalau kemungkinan ada yang nyeleweng, silakan diinin. Oh ada Pak, ini banyak lawyer mengatakan bisa. Ya silakan lawyer menyelesaikan ini. Saya kan nggak ikut-ikut. Saya hanya perintah stakeholder waktu RUPS saya selesaikan. Nah, kalau orang bilang saya tidak mulai dari nol, dibuktikan saja, nggak apa-apa kok. Yang mengenal saya tidak akan percaya fitnah-fitnah seperti itu. Tapi saya juga nggak marah. Saya mah berterima kasih Pak. Dengan begini kan popularitas saya tambah terangkat. Tapi kan berapa kali saya difitnah kan saya bisa buktikan. Nah ini penggundulan, saya baru bulan lalu melakukan penggundulan juga Pak. Oh, jadi benar-benar berita penggundulan ini? Benar, penggundulan cucu saya Pak kemarin ini. Jadi saya botakin dia Pak. Jadi kalau orang bilang mau penggundulan hutan Pak, tentunya saya pasti udah ditangkap Pak sekarang. Oke. Iya kan pasti udah ditangkap saya penggundulan hutan. Dan tanya aja masyarakat Kalimantan, saya punya hutan adalah boleh bilang yang paling besar. Dan saya melakukan tebang pilih pertama. Kemudian saya juga punya hutan tanaman industri. Jadi saya menanam areal-areal yang sudah bekas tebangan, kita tanamin kembali. Tetapi hari itu karena saya tidak sepakat dengan seorang pengusaha raja hutan yang mau mengambil hutan saya. Oh emang Bapak lu punya hutan lu berarti? Saya punya hutan, saya punya pabrik. Ya kan, saya punya pabrik triplex. Akhirnya saya di-stopkan pelayanan administrasi. Itu saya semua sudah ceritakan. Jadi karena di-stop pelayanan administrasi, saya tutuplah pabrik itu. Saya selesaikan karyawan, vendor, semua. Termasuk PHK. Dan hutannya diambil dibagi-bagi kepada si pengusaha raja hutan. Dan saya alhamdulillah, untung hutan-hutan itu diambil. Dan saya tidak sempat mengerjakan. Hutan itu kan mestinya kan 35 tahun. Saya baru kerjakan 10 tahun. 25 tahun sisa itunya diambil, dibagi-bagi. Dan saya, kalau nggak begitu, saya nggak ada di Jakarta hari ini. Saya pasti punya tambang, ya kan? Punya hutan, udah pasti. Ternyata hutan saya dipotong semua, diambil oleh pemerintah. Dan diambil oleh pemerintah, dibagi-bagiin karena saya waktu itu melawan pemerintah karena ada kebijakan. Nah ini perlu diketahui. Kebijakan bahwa kita dikutip. Saya dari dulu tidak pernah mau ada uang jago. Itu dikutip. Yaitu di asosiasi mengutip setiap kubik $10, ada yang $20. Nah saya protes hari itu. Bilang kenapa dikutip begitu? Kami yang kerja, kok bapak-bapak enak amat. Oh ini uang marketing atau apa segala macam. Uang jago lah ya. Nah karena saya vokal, saya akhirnya dikerjain. Ya tapi buat saya bagus juga, blessing juga. Waktu dikerjain itu, saya ya dimusuhin lah waktu itu sama rezim waktu itu. Ya udah, saya kan ada yang bilang katanya, saya dipenjara berapa kali karena ini gundulin hutan, bohong besar. Itu saya tidak pernah dipenjara gara-gara urusan pekerjaan. Saya ini aktivis, Mas Uya, jelek-jelek juga. Dipenjara gara-gara urusan politis, demo, nggak mungkin hutan bisa digundulin, nggak masuk di akal. Makanya kalau jadi buzzer, kepengen ngarah, yang pinter tanya saya. Gitu. Nah kira-kira kalau emang ini adalah kerjaan buzzer, siapa yang buzzerin Bapak? Ya, sekarang Bapak lagi bermasalah sama siapa aja coba? Ya Bapak tahulah,
Sekarang kalau ini lawyer saya mengadakan tuntutan terbukti, banyak orang yang akan dirugikan. Banyak pesohor, ya kan, pesohor, ya kan. Ya kita lihat aja. Kalau saya kan sesuai hukum aja. Kalau orang main di luar hukum, biarkan saja, bos. Kalau emas dicemplungin di comberan, tetap emas. Diangkat tetap emas, Betul, bos. Ya kan. setuju Mau saya. diapain juga sama. Yusuf Hamka mah udah kenyang. Difitnah soal bank syariah, akhirnya saya menang. Difitnah sama utang negara, katanya saya ada ngebobol BLBI, akhirnya Pak Mahfud MD mengklarifikasi saya yang benar. Jadi mau difitnah ini, insya Allah saya tetap amanah, bos, dan saya pasti benar. Oke, ini soal hutan tidak pernah ada ya. Nggak Dan pernah memang ada. dibuktikan kan menurut Pak Yusuf juga kalau emang dia terbukti melakukan pengundulan hutan, pasti sekarang udah di penjara kan? Oh iya. Iya. Nah, ngomong Bang Syariah, sebelum saya mau ngomong soal katanya gosip Pak Yusuf punya bisnis prostitusi dan juga hobi mencari wanita-wanita ABG perawan. Tadi ngomong soal Bang Syariah nih ada juga pengalaman buruk Yusuf Hamka dijolimi Bang Syariah. Ngaku diperas Bang Syariah, Yusuf Hamka diminta ungkap masalahnya secara utuh. Yusuf Hamka bongkar borok Bank Syariah lebih lintah darah dari bank konvensional. Itu dulu gimana ceritanya sih Pak? Kan Pak Yusuf, kalau nggak salah yang menang Pak Yusuf dulu ya? Betul. Iya. Jadi gini, itu kan Iya. kami punya utang di Bank Syariah. Tapi kan karena COVID, semua bunga bank turun. Kalau di Syariah namanya bukan bunga bank, margin. Kami minta margin ya. Marginnya turun dong. Nah, bank Syariah tersebut, ini bank Syariah swasta ya, bukan pemerintah. Dia bilang nggak bisa. Saya udah bilang waktu di Zoom meeting, bapak-bapak kalau nggak bisa turunin, besok saya akan lunaskan utangnya. Besoknya dia kirim surat, kalau lunasin cuma boleh 50 miliar, utang saya 800 miliar kan. Oke, jadi dulu kalau Bapak, kalau dia nggak turunin bunganya, marginnya, Bapak mau lunasin aja karena berat kan. Okay. Terus dia kirim surat besoknya, bahwa saya boleh melunasi hanya 50 miliar. Saya bilang, aneh, ini kan COVID. Kita sebagai seorang muslim, apalagi mereka bank syariah, kan kalau orang meninggal nggak boleh ninggalin utang, nggak bisa masuk surga, neraka aja kagak bisa masuk. Masa kita mau lunasin utang nggak boleh sih? Nah, itu zaman lagi susah, aneh kehilangan kan. margin Pak. Ya, soal dia kehilangan margin, tolong dong kompromi. Dia nggak mau, dia tulis surat begitu. Akhirnya lusanya saya kirim 800 miliar masuk. Nah, lunasin Bapak lunasin. Itu 20 sekian Maret lah itu. Tahun 2021 kali ya. Saya sudah lunasin. Tapi lucunya tidak dianggap lunas. Jadi ini digantung aja nih. Terus tapi diambilin nih duit yang 800 miliar. Oh, sebagai margin. Sebagai margin buat bunga. April saya masih dikenain bunga, Maret masih dikenain, terus Mei. Intinya menurut saya itu bunga-bunga juga lah ya. Iya, bunga. Cuman biar nggak riba lah gitu. Bahasa syariahnya ya margin gitu. Iya. Nah, saya bilang, ini nggak fair dong. Kalau 100 bulan habis dong nih duit duit saya. 8 miliar kali 100, 800 miliar. Ya. Saya berasa begini, kok ada yang nggak pas ya. Kita sebagai seorang muslim, kita beritikat bayar utang, harusnya kita mendapatkan piagam penghargaan. Ini bank syariah apa udah itu? Swasta konsorsium 8 bank syariah lah. Oke, lanjut. Saya nggak etis nyebutin namanya nanti, karena saya sudah sepakat untuk tidak memperpanjang. Tapi swasta semua ya syariahnya? Swasta. Dan akhirnya mereka berdamai mengembalikan margin yang udah diambil. Berarti kan saya bener. Iya. Saya sampai di sidang, di MUI, dipanggil, ditanya, saya bicara apa adanya semuanya. 800 miliar udah Bapak bayar, ya kan? Udah saya bayar. Iya. Kenapa uang saya nggak diakuin? Tapi terus diambilin dia buat marginnya. Nah, akhirnya dengan bantuan dari teman-teman MUI, dimediasi. Akhirnya disuruh kembaliin uang saya semuanya. Dan saya nggak merugikan dan tidak diuntungkan juga untuk urusan ini. Semua win-win lah. Dalam arti kata, dia tidak minta margin saya, karena pas saya minta, begitu Maret saya transfer 800 miliar, argo saya harusnya 0. Nggak boleh jalan lagi. Udah dilunasin lah kan? Iya. Nah itu mereka nggak mau. Nah, akhirnya mereka tanya, termasuk seorang petinggi lah dari istana. Pak Yusuf maunya apa? Katanya. Staf khususnya nelpon saya. Bos nanya maunya apa? Saya bilang, Pak, kembalikan hak saya saja. Saya mungkin bisa cerita, orangnya ada kok. Namanya staf khususnya itu salah satu ketua MUI, Bapak Lukmanul Hakim dari MUI. Dia tanya, Pak Yusuf maunya apa? Saya bilang, Pak, uang saya digerusin tanpa keadilan. Kembaliin aja, Pak.
Wah katanya Pak Yusuf mau meres. Meres apa Pak? Saya nggak mau meres apa-apa. Ya kan saya cuma balikin apa yang udah diambil. Ini hak saya loh, uang saya. Itu aja. Oh kalau itu bisa katanya. Dia ngomong sama ketua umum apa semua. Akhirnya dikembalikan Pak. Saya bener gitu. Ya, dan itu masalahnya. Jadi menurut Pak Yusuf kira-kira benar nggak yang tadi kata-katanya bahwa bank syariah lebih lita darat daripada bank konvensional? Itu kata Ustadz Yusuf Mansur. Saya cuma mengaminkan saja. Oh, berarti menurut Pak Yusuf, kalau sampai hari itu dia lakukan kepada saya seperti itu tidak dikembalikan, bisa jadi disebut seperti itu. Gitu ya. Tapi sekarang kapok nggak di bank syariah? Saya sekarang nasabah bank syariah Indonesia, kita bagus. Aman jadi aman. Kalau yang pemerintah, insya Allah aman. Aman. Oh ya pemerintah. Jadi yang swasta nggak aman Pak? Walau alam. Caranya nih, bukan pernyataan. Saya nggak berani menilai, nanti salah lagi saya. Oke, nih sekarang kita langsung ke berita kedua yang mau saya tanya nih Pak. Videonya kita putar. Yusuf Hamka, komisaris The Illegals, spesialis test drive perawan. Bukan cuma bisnis jalan tol, Yusuf Hamka juga pernah menguasai jalan-jalan gelap dunia malam. Sebelum sibuk pencitraan jadi filantropis, jejak bisnisnya di dunia hiburan malam penuh kontroversi. Salah satu epicentrum industri hiburan malam kelas kakap di Jakarta. Didirikan pada 10 Oktober 2010, tempat ini langsung jadi pusat perhatian. Tapi lo tahu nggak, sebelum gadis-gadis di tempat itu bekerja, mereka harus melewati proses seleksi. Dan siapa yang ada di puncak rantai seleksi itu? Penelusuran investigatif Tempo menyebutkan 50% sahamnya The Illegals dimiliki oleh Yusuf Hamka. Dulu komisaris, sekarang pura-pura amnesia, hobi cicip-mencicip masih keterusan. Tapi yang paling mengejutkan, informasinya dia suka anak-anak di bawah umur. Gimana nih Pak? Suka anak-anak di bawah umur, terus hobi cicip-mencicip. Jadi gini, saya tahu kok siapa sumber itu. Karena saya tahu sumber berita ini. Soal itu artinya ada, ini kan menurut Pak Yusuf buzzer nggak ini? Ini buzzer yang dapat sumber dari si pemberi berita itu. Karena orang ini adalah pesohor yang pernah saya minta bantu. Waktu itu saya bilang, saya tuh dipinjemin duit saya sama yang namanya dia ternyata buat beli gedung Mandala. Terus dia bikin tempat waktu itu karaoke katanya. Terus waktu saya tempat karaoke, saya bilang saya mau lihat. Ternyata dia karaoke semacam kok ada batkuip segala di kamar mandi segala. Oh ini plus nih saya bilang. Langsung saya bilang saya nggak mau. Saya bilang saya mau jual. Saya bicara sama teman saya ini nih, seorang pesohor nih. Pesohor nih pejabat apa artis nih? Pejabat lah, pejabat di Bursa Efek lah. Cuman dia yang tahu kok. Pejabat karena saya di Bursa Efek. Pejabat sekarang udah nggak pejabat nih? Sekarang udah nggak pejabat, jadi mungkin inisial T bukan? Ya bisa jadi, tapi ya harus hati-hati. Mungkin saya banyak tahu permainan soal NCD, direksi pada kena suap ini waktu itu. Ya kan suap. Waktu NCD yang bodong ini, direksi-direksi ada yang kena suap gitu. Ya kan? Oke, jadi menurut Pak Yusuf, pesohor ini yang memberikan informasi ini? Karena saya cuma bicara sama dia. Untungnya saya bicara sama dia. Oh jadi Pak Yusuf yakin nggak bicara sama siapa-siapa? Nggak bicara sama siapa-siapa. Saya bilang, bos, tolong nih, ambil nih kalau lu mau nih. Dia waktu itu lagi banyak duit mungkin ya, atau mungkin kelihatan ini banyak sahabat duit. Pak Yusuf berarti ya? Sahabat, saya tahu sahabat. Saya kasih dia, bahkan dia ya maaf, dia masih sering ya minta bantu saya lah. Beberapa bulan yang lalu juga masih minta bantu saya. Setiap tahun 2-3 kali minta bantu saya. Jadi tapi buat saya sih nggak apa-apa. Makin difitnah saya, makin menggugurkan dosa saya. Dan saya percaya makin banyak fitnahan, berarti harkat dan martabat saya itu mau diangkat sama Allah. Jangan bilang orang ini yang kemarin sempat anaknya terlibat kasus bully. Ya, seperti itulah. Wah itu, bukannya Pak Yusuf malah justru menolong untuk menyelesaikan masalah ini? That's life. Pada saat kepentingan, orang itu Pak maksudnya Pak? Ya, pada saat kepentingannya terganggu, pasti akan terjadi seperti itu. Misalnya Mas Uya baik sama saya. Terus saya mau berbuat jahat. Atau saya sudah berbuat jahat, saya suruh Mas Uya tutup mulut, Mas Uya nggak tutup mulut, akhirnya saya fitnah Mas Uya. Biasa bos, makin difitnah, makin kayak per tuh bos, ditekan, makin membal ke atas. Itu kan teman Pak Yusuf Pak, kalau emang orangnya itu. Kalau kita nggak salah paham nih ya. Betul Pak, jadi memang bukan teman, kalau ada kesulitan biasanya datang ke saya. Dan Pak Yusuf yakin cuma cerita sama dia doang soal ini? Yakin. Jadi pasti dari dia? Pasti, itu. Jadi buat saya pelajaran. Dan tapi ya makin begitu, tadinya saya nggak mau mengikut sertakan dia. Kepada lawyer pun saya bilang, tolong orang ini jangan diikut sertakan. Dalam gugatan ini? Iya, karena orang ini hanya makan duit-duit kecil waktu itu, saya bilang. Tapi kalau udah begini... Berubah pikiran? Ya saya serahkan kepada lawyer, saya tidak ikut intervensi lagi. Kira-kira akan dimasukkan dalam gugatan
di dalam kasus menggugat? Oh iya, karena ikut terlibat suap menyuap. Iya kan. Dan dia minta saya berapa kali, cabut. Jangan ada tuntutan itu. Saya bilang ini stakeholder minta, nggak bisa saya bilang. Jadi kalau soal fitnah memfitnah, ya kan kerja hutan, terus prostitusi. Nah tadi mencicipi ABG gimana Pak? Apa yang bisa dicicipin? Orang kan kenal saya. Emangnya dia tahu bulat, kita pakai cabai rawit, kita icipin, enak aja cicipin. Terus ABG kalau kita mau icipin, ngapain kita cari di tempat prostitusi? Iya kan? Cari dong daerah-daerah yang masih yang namanya kan dia bilang mencicipi perempuan. Orang kalau udah kerja di prostitusi punya tempat emang masih perempuan. Logika, makanya logika berpikir kita harus pakai. Nalarnya kita pakai. Kalau mau fitnah, ngarang yang bener. Dan saya nih suka khawatir. Waktu saya yang Bank Syariah, itu kan ada yang fitnah saya. Termasuk yang utang negara itu, ada yang fitnah saya. Tapi kesian Mas Uya. Ada yang fitnah itu, rupanya disuruh buzzer itu. Datang seorang ke kantor saya. Minta ketemu saya nangis-nangis itu. Laki-laki. Akhirnya dia berlutut ke saya. Kenapa kamu? Pak, tolong Pak, katanya. Saya berasa dibayang-bayangin, katanya. Karena saya disuruh fitnah Bapak, bikin buzzer berita-berita soal Bapak. Akhirnya anak saya cilaka, terus istri saya katanya keguguran, katanya dia bilang orang tua saya katanya kena musibah stroke katanya. Ini saya terus dimimpiin katanya, saya harus minta maaf sama Pak Yusuf. Saya bilang udahlah, saya maafin, pulang aja nggak apa-apa. Sekarang jadi teman. Jadi itu orang ngaku, siapa yang suruh dia ngaku. Saya mudah-mudahan orang-orang yang fitnah saya ini jangan sampai kena masalah musibah seperti itu. Saya doakan supaya sehat panjang umur aja. Tunggu, saya mau tanya, buzzer yang itu kan ngaku disuruh oleh seseorang pada saat kasus yang pemerintah utang negara. Siapa yang nyuruh itu Pak? Adalah seorang pejabat tinggi yang sampai akan mempolitisir saya. Ya kan. Sekelas apa nih? Menteri? Eselon 1 lah. Oke. Masih ada orangnya sekarang? Masih ada, tapi ya karena yang bersangkutan udah minta maaf sama saya, ya udahlah saya juga nikul duhur mendem jero lah. Oke. Itu udah biasa sama buzzer Pak ya? Sudah terbiasa, dan buat saya menghadapi buzzer, menghadapi orang fitnah, itu buat saya happy. Karena apa? Popularitas saya nambah. Kan tinggal orang buktikan saja. Kan saya bilang, yang tahu saya tidak akan percaya omongan yang jelek. Yang membenci saya nggak peduli sama kebaikan saya, dia nggak peduli kan. Apalagi orang-orang yang dibayar. Cuman jangan lupa, Gusti Allah ada mata. Iya kan? Itu apa yang orang nangis-nangis minta maaf semua. Akhirnya pulang aja saya kasih duit. Akhirnya ayahnya sembuh. Tapi anaknya yang ketabrakan mati, udah nggak bisa diambilin. Sampai sekarang tuh kalau datang minta didoain sama saya. Mudah-mudahan buzzer-buzzer yang ini nggak perlu saya doain lagi. Udah cukup didoain. Kita termasuk golongan-golongan orang yang sedikit kena buzzer Pak. Biasa. Apalagi kalau kita lagi membongkar satu kegiatan pemerasan, kegiatan kejahatan, itu pasti diserang buzzer Pak. Bapak kan bilang. Jadi seolah-olah kita yang salah Pak. Bapak tahu. Orang bilang saya mencicipi. Pasti bini saya udah 4 nih Pak. Kalau saya ini, bini saya 1. Bapak tahu kan pelaku itu bininya 2. Oh yang tadi saya sebut tuh ya. Itu pun urusan anaknya aja saya yang beresin. Iya. Oke, jadi intinya buzzer-buzzer ini masih berhubungan dengan gugatan yang sekarang Pak Yusuf lagi lakukan. Pasti. Iya, karena mereka kalap ya. Nanti kita akan ngomong soal gugatannya Pak. Dan ini kita akan masuk ke video yang berikutnya. Si pengemplang pajak yang hobinya gugat negara. Yusuf Hamka, gayanya dermawan, hobinya gugat negara pakai rumus ajaib. Tapi giliran pajak, main peta umpet 35 tahun. Sekarang kita bahas rekor gugatannya. Pertama, ngaku-ngaku negara utang 800 miliar, padahal duitnya hilang di banknya sendiri. Kedua, gugat negara kalah, sekarang malah nyerang perantara. Dulu gugat pemerintah, Gubernur BI dan BPPN soal NCD Unibank. MA dan MK ditolak, artinya sudah selesai alias tuntas. 2025 malah gugat perantara, Haritanu dan MNC. Bro, itu kejadian 26 tahun lalu. Sudah kadaluarsa. Ketiga, ngemplang pajak 35 tahun, pas bayar cuma 55 miliar, gugat negara miliaran. Tapi pajak sendiri sembunyi-sembunyi 35 tahun, bayar tax amnesty 55 miliar. Artinya hartanya 2,75 triliun. Kalau kena tarif normal 35%, harusnya 962,5 miliar. Pakai logika dia, gugatan bisa naik 4 kali lipat. Nah, gimana Pak? Gini, tadi bilang dari nol, bukan. Ya kan bukan dari nol. Berarti kaya dong saya. Saya pernah ikut Sunset Policy 2010. 2016 saya ikut tax amnesty pertama. Terus 2018 apa 19 ya yang atau 20 PPS, program pengungkapan sukarela.
ini kan program pemerintah yang wajib saya ikuti. Iya. Dan tax amnesty pertama, saya orang pertama. Dan saya waktu itu Ibu Sri Mulyani lagi di samping teman saya. Ada acara, saya WA ke teman saya. Gue udah bayar TA nih pertama nih, gue orang pertama. Karena baru dibuka saya langsung bayar. Iya. Karena kalau negara memberi privilege, apa salah kita ikut? Ya kita dukung lah. Lah iya kan kita dukung, kita ini. Dan saya bukan tidak bayar pajak 35 tahun. Ini kan kalau 35 tahun nggak bayar pajak kan udah ditangkap pajak ini. Kalau mau fitnah, kira-kira lah pinter-pinter. 35 tahun ini saya bayar. Cuman kadangkala sebagai manusia biasa kita tidak luput dari lupa. Sehingga pada saat waktu TA, saya lihat, wah ini ada kesempatan. Saya malah bilang, Pak saya bayar lebih aja dah. Kenapa? Saya takut aset-aset yang saya ada saya lupa. Mendingan saya ijon gitu, saya bayar dulu. Nggak sayang nih, nggak ada Pak. Kalaupun andai kata iya pun saya nggak ada asetnya, anggap aja buat negara, nggak apa-apa, saya senang. Dan saya pembayar pertama. Nah teman saya lagi di samping Sri Mulyani, teman saya yang fitnah saya ini. Oh ya yang kan? tadi? Iya, lagi di samping Sri Mulyani, saya WA-in nih. Yang udah bursa bayar. Iya, jadi dia kasih ke Sri Mulyani. Sri Mulyani seneng lihat saya TA. Dan saya adalah yang mensupport TA. Saya yang door to door mengkampanyekan TA sampai teman-teman semua pada ikut. Gitu. Bahkan saya dapat penghargaan dari Kanwil Pajak Jakarta Pusat. Bahkan saya sempat ketemu Dirjen Pajak sama direkturnya semua. Jadi kalau pajak, insya Allah saya tetap amanah lah. Karena kalau saya main pajak 35 tahun udah ketangkep kali. Saya bukan orang kuat waktu itu, apalagi kan saya orang biasa, saya bukan orang pinter, ya kan. Cuman kalau mau ngarang ya kira-kira nggak mungkin tahu-tahu buat TA selama 35 tahun nggak ada apa SPT. SPT kan dibuat setiap tahun. Setiap tahun. Dia kan semua ada. Terus TA itu kan harus dasar dengan SPT lama. SPT lama terus kita tambah ini ada harta yang belum dilaporkan gitu. Ini loh yang belum dilaporkan. Kita bayar tebusannya. Jadi menurut saya yang buzzernya kurang canggih. Harus belajar sama saya. Tanya sama saya. Jadi kalau mau ngakalin. buzzernya goblok. Ya menurut saya bodoh. Belajar lebih banyak ya. Saya pikir lebih profesional. Terus si sang sumber itu harusnya belajar lebih banyak, sebab kalau saya nanti kupas tuntas tentang orang ini, kasihan saya, kasihan sama keluarganya, saya nggak mau. Udahlah, saya mikul dhuwur mending yang istrinya 2 tadi. Iya, bye-bye ya, saya bilang karena saya bukan tidak bisa, tapi buat saya tidak pernah mau main balas-balasan. Mikul dhuwur mendem jero, udah enak aja dah. Gitu. Oke, jadi menurut Pak Yusuf pelakunya adalah sahabat Pak Yusuf sendiri. Ya, yang membocorkan itu, yang mengarang itu dari dia. Tapi yang mengolah itu sahabat Pak Yusuf kan? Saya anggap sahabat dulunya. Tapi dengan keadaan begini, saya tahu karena dia lupa bahwa ada hal yang saya cuma ceritakan kepada kelompok ini saja gitu kan. Nggak ada kelompok lain gitu. Dan saya pernah minta dia, tolong deh lo ambil nih, karena ini tempat institusi, gue nggak mau nih. Karena dia udah buka begini dan dia belum buka nih. Akhirnya dia nggak mau. Saya bicara sama almarhum. Sebelum buka, gue minta ini gue jual. Kalau enggak, lu punya gue beli. Gue mau bikin tempat pendidikan tempat ini. Karena waktu itu saya belum masuk di dalam PT-nya juga belum. Karena dia waktu itu minjem duit ke saya. Bilang ikut nggak? Biasa kan orang-orang teman-teman. Ya ikut chip-in lah. Chip-in gitu. Akhirnya dia datang kepada konglomerat. Katanya konglomerat itu dia bilang ke saya, konglomerat itu mau beli. Saya bilang, harganya berapa? Buka harga aja. Kalau nggak salah saya dapat untung 40%. Saya bilang, kalau udah buka gue nggak mau. Kenapa? Gue nggak pernah mau nyicipin duit lendir. Haram, duit lendir begini. Saya bilang sama dia, duit lendir gue nggak mau. Wah, dia bilang, untungnya 3 miliar setiap bulan. Saya nggak cari untung. Minjemnya berapa dulu, Pak? 25 miliar. 25 miliar. Jadi waktu itu gedung itu dibeli 50 miliar sama Suya. Iya. Dia nggak punya uang, dia pinjam saya 25, saya 25. Nah akhirnya saya ingat waktu itu, September dia mau buka. Saya bilang Juli apa Juni. Lu bayar gua, kalau nggak gua bayar lu punya. Lu buka harga. Kalau gue yang beli, gue tutup, gue buat bikin tempat pendidikan. Dan Pak Yusuf juga punya sekolah sekarang. Punya sekolah. Saya bilang saya buat tempat pendidikan.
Nah, tahu-tahu dia bilang, ini ada konglomerat. Saya bilang, yang bener lu. Gue kenal lu sama dia. Bener, nggak percaya lu telepon aja. Saya telepon, bos, katanya yang mau beli. Iya bener Pak Yusuf, saya mau beli. Harganya begini ya? Iya katanya. Yuk kasih nomor rekening banknya aja, ntar I transfer. Udah, saya kasih nomor rekening bank. Saya inget tuh. Tahu-tahu masuk dari 25 miliar, saya untung 10 miliar tuh, 40%. Jadi 35 miliar. 35 miliar. Dan tempatnya belum buka ya? Belum buka. Iya. Itu Juni atau Juli. Saya langsung ajak anak saya, nyonya saya, mah liburan mah, kita dapat 10 miliar. Kita belum kenal. Kalau enggak saya ajak juga. Tahu nggak saya tinggal di hotel mana di New York? Hotelnya Donald Trump. Trump Tower. Iya, Trump Tower itu di depannya kan ada taman gede tuh. Di situ saya nikmatin. Saya bilang ini duit. Saya bilang saya untung 10 M. 10 M Pak. Paling cuma 8-9 bulan. Untung 10 M. Jadi saya pakai buat liburan. Terus nyonya saya sempat nanya, kenapa lu nggak mau? Saya bilang, saya nggak pernah mau bisnis lendir satu. Kedua, di situ ada alkohol. Iya. Ya kan. Ketiga, ada narkotik. Ya pasti. Di situ. Nah, ini semua jadi satu. Dan Allah sudah kasih saya lebih. Kenapa saya harus cari duit begituan? Saya nggak sangka. Itu teman baik saya yang punya namanya. Karena dia punya tempat itu, dia yang kuasain. Akhirnya dia setiap hari Jumat malam, dia nggak pulang sampai hari Senin pagi. Akhirnya dia karena mungkin begadang melulu, kena tulangnya. Kayaknya tulangnya kena cancer. Dibawa ke Jerman. Akhirnya meninggal. Waduh, kalau saya punya itu juga mungkin saya diajak sama dia. Pulang pagi, pulang 4 hari. Iya, hikmahnya itu. Iya, bisa udah kagak ada. Terus yang tadi beli ganti duit Pak Yusuf? Dia udah ganti. Dia jadi pemegang saham di situ berarti? Iya, yang itu dia jadi pemegang saham di situ. Tapi belakangan saya dengar ribut juga sama si Pak. Iya. Akhirnya keluar nih orang, diambil semua gitu. Itu yang punya Hotel Movenpick di Pecenongan tuh gede. Di depannya ada nasi goreng Pak D, nasi goreng ikan asinnya enak. Makan ini malam ini. Nasi goreng tek-tek tuh Pak. Bener itu. Movenpick. Pak D ya? Nasi goreng gerobak Pak. Enak ya? Depannya persis nasi goreng ikan asinnya. Ntar saya coba ya. Depannya Mixway. Iya, dekat Movenpick itu. Jadi itu dia sahabat saya. Cuman waktu dia buat tempat prostitusi saya nggak tahu. Tapi begitu saya bilang, gue mau lihat. Itu belum jadi. Saya bilang, ini kenapa kok ada bathtub gini? Kok ada kamar mandi? Kok tempat karaoke begini? Di Pecenongan kan Movenpick kan? Iya, Movenpick Pecenongan. Tempat itu di Hayamuruk yang saya beli. Akhirnya belakangan nama ilegal dijadiin. Nama ilegal saya belum pernah ada. Saya udah nggak ada di situ. Dibikin nama ilegal. Adanya baru berita sekarang nih. Sekarang baru ada lagi ya. Jadi yang saya nawarin kepada sahabat saya ini. Saya bilang, bos lu kan banyak duit nih, gue nggak pengen ngurus ginian, lu urusin deh gitu. Kalau mau. Dia nggak mau, dilalah. Rupanya ada konglomerat yang mau. Saya dikasih untung 10 miliar. Saya terima 10 miliar, saya terbang ke New York di hotelnya Trump Tower itu. Depannya kan itu tupak tuh. Waduh, kita jalan-jalan di situ. Saya bilang kalau mau fitnah, belajar dari saya caranya, ntar saya kasih urutan-urutannya. Buzzernya kurang canggih ya. Aduh, harusnya buzzernya belajar sekolah buzzer dulu ya. Itu. Tapi saya juga kemarin baru dibuzzerin Pak, dibilang dibayar $10.000 lah, dibayar apa pembela mafia skincare lah Pak. Biasa, makin difitnah begitu. Mas Surya percaya Allah sedang akan meninggikan derajat kita. Tapi kan nanti akan terungkap penjahat yang sebenarnya akan jadi tersangka ini. Makanya ini juga ntar akan terungkap. Kalau proses hukum sudah terjadi, ada yang kena di pengadilan atau di kepolisian. Orang bisa melihat masyarakat orang akan siapa melihat. yang penjahat dia kan. Kan Yusuf Hamka sudah 2 kali difitnah nih. Bang Syariah, saya difitnah katanya menzolimi, merusak nama Syariah. Terus pemerintah katanya saya bohong, fitnah. Tahu-tahu Pak Mahfud MD mengendorse. Setelah melihat dokumen yang saya bawa, oh iya ini Yusuf Hamka yang benar. Dan dia lapor presiden. Presiden sudah perintah bayar. Nah sekarang uang Pak Yusuf yang di negara udah dibalikin belum Pak? Walau total berapa Pak? Kurang lebih 800 miliar. Hilalnya aja belum kelihatan Mas Uya. Ya kalau dibayar saya dapat dong Pak ya? Oh dapat. Iya. Kita bantu buat pemerintah nanti. Makan bergizi gratis. MBG mana? Kita harus pikirin Pak. Kita bantu pemerintah mungkin sekolah-sekolah swasta yang nggak dapat kita kumpulin pengusaha-pengusaha teman-teman Pak Yusuf tuh Pak. Iya, jadi kan saya
kan tadi kan Mas Uya kan sempat dengar kan, saya coba lontarkan untuk membantu negeri yang sedang membutuhkan kita. Once the nation is calling, kita harus siap berpartisipasi. Saya kan bilang, kayak kami punya jalan tol Desari, Depok Antasari. Di situ misalnya kami kuat untuk 1 sekolah atau 10 sekolah, kasih ke kami setiap hari, tapi pendapatan kami jangan dikenakan pajak, langsung jangan dianggap pendapatan. Jangan dianggap pendapatan. Jadi langsung ke sana kan. Tadi bicara kan sudah begitu konsepnya. Jadi kalau kami bisa pegang 10 sekolah di sekitar situ, terus nanti pengusaha lain pegang 2 sekolah, 3 sekolah, 10 sekolah. Terbantu. MBG nggak usah pusing-pusing ya. Bos, kita punya ini Mas Uya. DNA kita orang Indonesia ini DNA yang paling bagus karena DNA-nya DNA dermawan semuanya. Cuman tidak ada yang menggerakkan dan tidak ada yang orang percaya. Kalau ada orang yang percaya, insya Allah semuanya pasti berjalan. Yuk kita gerakin sama-sama. Kita gotong royong udah biasa. Kekuatan nasional kita lebih kuat daripada tadi Pak Prabowo juga speech kan di situ. Kita punya negara ini cukup hebat. Anak murid kita katanya 40 sekian juta. Kalau satu anak kita kasih sepatu buat sekolah, sepatu buat olahraga, terus kasih sepatu apa lagi, jadi 3 kali 40 sekian juta, 120 juta, itu market yang besar sekali buat pabrik-pabrik di Indonesia. Dan kayaknya Presiden kita mengerti, sebab beliau kan bekas pengusaha. Kita doakan Presiden dan Wakil Presiden dengan menteri-menterinya bisa menyelesaikan ini. Dan saya percaya, aku yakin bahwa di bawah pemerintahan Pak Prabowo ini, insya Allah semuanya akan kita bisa lalui dengan baik lah. Amin ya robbal alamin. Oke. Jadi itu tadi jawaban-jawaban dari 3 berita yang beredar yang membuat saya resah juga. Saya mau nanya Pak Yusuf nggak enak nih, tapi saya mau orangnya daripada kita nggak nanya langsung aja nanya sama orangnya, bener nggak Pak? Teman-teman saya pada nanya, saya bilang santai aja, harus diralat. Saya bilang saya nggak mau ralat, biar aja. Kebenaran Pak, yang namanya kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah. Iya kan? Iya kan? Difitnah bisa, tapi tidak mungkin salah. Iya kan? Misalnya ini celana jin, Pak Mas Uya bilang enggak, ini bukan celana, ini besi. Terus ditodongin saya bilang besi, ya besi, tapi ini sebenarnya celana jin. Kan? Jadi kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah. Ya, kan? Jadi biar aja. Orang mau bilang A, B, C, saya tetap percaya kok. Selama 67-68 tahun usia saya ini, insya Allah saya tetap amanah dan saya tidak pernah menghapusi atau mengkhianati umat. Ya, saya sudah jadi hari ini, semua bukan karena kepintaran saya, tapi Gusti Allah yang membimbing saya. Semua keputusan yang saya ambil selalu saya minta dulu kepada Allah. Karena saya orang nggak sekolah. Ya kan? Tapi saya tahu, walaupun nggak sekolah, basar-basar ini diperintah siapa, disuruh siapa, untungnya saya punya ingatan yang kuat. Oh, kasus ini gue cuma pernah cerita sama si A, kasus ini cerita sama si B. Jadi Pak Yusuf tahu, oh ini biang keladinya ini. Oh, tahu, paham. Makanya saya cuma doakan yang bersangkutan, biar tetap sehat, biar rukun-rukun keluarganya, ya kan, biar nambah-nambah lagi anaknya kan gitu kan. Tapi yang saya kenal so far Pak Yusuf ini orang baik, karena ibaratnya saya saksi mata. Ini saya bukannya gimana Pak, saya apa adanya ya. Bagaimana saat kemarin saja saya ingin menyumbang pembangunan musola di SLB Lebak Bulus, saya telepon Pak Yusuf kan, Pak ikut nggak? Ikut, langsung transfer ikutan. Jadi Pak Yusuf ini udah nggak mikir-mikir kalau soal udah berderma dan sedekah ya Pak ya. Ya alhamdulillah gini Mas Uya, saya cuma suka berasa begini Mas Uya. Kita hidup nih makan 3 kali, dikasih 4 kali yang ada enak, mau muntah, ya kan. Allah kasih lebih harta yang kita bawa. Saya cuma bisa bikin masjid, bikin nasi kuning, ya kan. Kalau orang bilang mau pencitraan apanya, ya kan. Masjid saya juga nggak perlu koar-koar. Nah orang-orang yang mau musuhin saya, boro-boro punya masjid 1, ya kan, mau bikin masjid 1 atau punya gereja 1, kagak ada. Buat saya kagak pusing, saya nggak kepengen ria. Buat aja saya masjid tetap, nasi kuning tetap. Ntar orang bilang, oh Pak Yusuf mau mencicipi, dia harus cicipin nasi kuning saya Pak. Saya nggak suka cicipin gadis-gadis prostitusi. Iya prostitusi itu. Yang ada penyakit kotor nanti kita. Kita makan harus prihatin ngelihat gadis-gadis itu kalau sampai bekerja di tempat seperti itu. Kita harus beri pembinaan, mencarikan kerja. Saya suka biar keluar dari sana. Ya keluar dari sana. Saya Pak, banyak orang yang melamar kerja by WA sama saya. Bapak bisa cek di kantor saya 80% itu masuk by WA ke saya.
saya rekrut semua. Ya. Ya, orang dari daerah, orang dari Jakarta, Ya. semua. Yang pokoknya dia melamar kepada saya selalu bilang, jangan dikutip uang. Dulu sebelum saya masuk Citra Marga, ini kalau mau masuk kerja di situ Pak, gaji sebulan pertama diminta, terus harus bayar uang. Sekarang nggak ada lagi, nggak boleh. Gitu. Siap Pak. Dan intinya adalah, ini terhadap penjelasan Pak Yusuf. Dan Pak, janji saya kan adalah, saya pengen tanya gimana Pak Yusuf, ya kok bisa jadi pengusaha jalan tol yang punya jalan tol. Tapi nanti kita akan ungkap aja di episode berikutnya biar Pak Yusuf datang ke sini lagi. Maaf Pak atas jebakan ini Pak. Tapi saya tahu kalau saya kasih tahu mau tanya itu mungkin Pak Yusuf nggak datang ke sini ya kan? Saya nggak pernah mau klarifikasi. Iya, Teman-teman bilang klarifikasi apa semua. Saya bilang apanya mau diklarifikasi? Berita hoax lu mau klarifikasi untungnya di mana? Tapi saya bilang biar aja berita hoax itu bergulir. Saya makin populer kan, saya nggak perlu bayar buzzer kan, buzzer yang mempopulerkan saya. Terima kasih para buzzer. Terima kasih sahabatku yang telah membocorkan cerita-cerita yang tidak benar. Akhirnya saya lempengin. Tapi kita tunggu nih gugatannya. Nanti menang siapa aja pesohor-pesohor yang bakal terlibat. Saya penasaran. Nah nanti lihat aja Pak. Biarkan lawyer yang urus ya kan. Karena lawyer yang lebih mengerti dan kita berdoa. Yang hak itu hak Pak pasti. Pasti. Kita percayakan sama hukum di Indonesia ini pasti. Yang hak itu adalah hak. Ya, yang salah ya salah, ya benar ya benar. Iya, kalau saya tukang gundulin, tukang ngemplang pajak, tukang nyicipin ini, dari dulu udah ditangkap Pak, udah diborgol Pak. Itu paling gampang deh, paling gampang, ya kan? Kasus-kasus yang ibaratnya hukum negara kita kalau lo salah, nggak mungkin lo masuk penjara. Kalau lo bener, ya lo pasti lo nggak akan di penjara. Jadi gitu deh. Jadi jangan menormalisasi kejahatan, yang jelas penjahat ya lo akuin itu penjahat, jangan didewa-dewakan. Sekarang kan banyak orang Pak, mentang-mentang banyak fansnya penjahat didewa-dewakan. Saya nggak pernah jadi tersangka loh. Apa? Saya nggak pernah jadi tersangka. Cuma ditangkap gara-gara demo-demo itu doang. Demo-demo. Saya nggak pernah jadi tersangka. Ada orang-orang yang masih jadi tersangka, kasusnya digantung tersangka semua. Sampai seumur hidup. Ada yang anaknya tersangka malah saya yang SP3-in. Iya. Ya udah, kalau gitu guys, terima kasih banyak, kasih komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.